guys, kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali lagi saya ke Rumam. Ceritanya hari ini saya lagi mau nganterin balik pulang mahasiswa magang dari rumah saya. Jangan tanya gimana cara magangnya mas. Kalian hubungi aja dari kantor, karena mereka formal ya. Yang ada ini ikut saya, yang dua enggak. Ini mau nganterin pulang. Untuk keperluan magang mereka cuma 4 hari, dan ternyata hasilnya masih 0 gitu. Tidak. Jadi gini, saya mau cerita. Mereka kan karena tahu di lapangan keluh kesahnya ketika sapi lagi birahi dan tidak, itu kan mereka yang tahu kan. Karena ya, kita ambil perspektif dari sudut pandang yang berbeda. Kalau mengambil dari sudut pandang petugas itu kan, wah ono sing ngomong ki ngawur ki nyuntik ra kudu kawin disuntik ki ngene-ngene. Jadi banyak yang pada berbicara. Coba kita tanyakan sama yang lain. Nah, kita tanya apa dari yang paling belakang dulu. Ya, kelihatan. Ya, dan sedikit banget ya kelihatannya. Lo kene kono kok. Apa kesusahan kemarin yang pertama kali dirasakan? Yang pertama kali dirasakan itu yang jelas adaptasi dengan peternak, karena memang ini pertama kali turun langsung ke peternak ya teman-teman. Terus yang paling berkesan itu ketika disengak sama peternak, karena memang kebetulan waktu itu maghrib dan waktu nyuntiknya itu memang agak lama. Faktor lainnya emang mungkin peternak beranggapan kalau semakin lama kita nyuntik itu dianggap kurang baik gitu, berbahaya untuk ternak. Itu aja sih. Oke, jadi begitu. Karena gini, kemarin itu ada salah satu peternak kan karena saya itu kan membawa 3 orang ini mengajari mereka caranya IB yang bagus itu gimana. Karena untuk memperlancar, karena mereka sebenarnya sudah dari kampus sudah melakukan diklat. Nah, tapi karena di sini di lapangan itu kan menemukan berbagai macam sapi yang namanya birahi. Ada yang birahinya puncak, ada yang tidak puncak. Nah, salah satu yang diceritain sama siapa kamu? Rumi. Sama Dek Rumi ini, karena sapinya itu birahinya memang derajatnya tidak terlalu pas gitu loh. Dia sudah lumayan telat karena ketika birahinya kemarin baru dipanggilkan sekarang. Nah, ketika dipanggilkan itu si peternak itu sangat mintanya buru-buru, padahal kita tuh badannya cuma 2, tangan 2, kaki 2 gitu, untuk membagi waktunya, karena mereka mintanya cepet-cepet. Beda lagi kalau kita bisa pengertian kalau misal seandainya itu misal lagi sakit atau pelayanan kesemuanya bisa didulukan, itu cuma IB gitu kan. Nah, jadi intinya mereka itu ikut dan datang ke kita untuk memperlancar prosesnya IB, dan mengetahui kemarin di lapangan ternyata sapi IB gagal itu banyak faktornya ya Dek. Nah, jadi mereka pernah bilang gini, Mas ini kok susah sekali IB-nya, Mas ini susah sekali masuk, Mas ini kok ketika birahi kok gininya dalam arti gini, tak kasih 2 contoh. Yang pertama susah masuknya, yang kedua larinya tidak terlalu keluar. 2 tanda itu adalah salah satu ciri-ciri derajat birahi atau birahi yang sudah mulai berakhir atau yang kurang bagus. Karena yang namanya serviks itu dia mencerminkan ketepatan waktu birahinya. Karena ketika serviks sudah mulai melemas, artinya derajat birahinya juga akan mulai menurun. Nah, karena mereka itu kalau proses IB itu yang paling susah ya memang di cara memasukkan gan ke serviksnya itu gitu loh. Makanya ketika teman-teman mahasiswa ini pada tanya sama saya kasih tahu ini memang derajat birahinya menurun gitu. Nah, makanya karena kita juga sudah ngasih tahu sama peternaknya sapinya memang derajat birahinya turun ya, untuk presentasi keberhasilannya pun juga tidak maksimal gitu. Makanya di beberapa proses ada yang IB sering sekali gagal
gitu. Derajat birahi yang kurang tinggi itu pun juga dipengaruhi dengan kualitas pakan. Nah, yang namanya pelaporan kita sama petugas untuk menentukan kapan waktu IB itu juga berpengaruh nomor satu. Yang kedua juga kualitas pakan. Kalau misal sapi itu sudah pas derajat birahinya tapi kualitas pakannya nggak memenuhi, dia untuk pertumbuhan folikelnya atau kesuburan kandungannya tidak akan bisa maksimal gitu. Oke, lanjut lagi. Terus untuk teman-teman ini awalnya kita pun juga sama, kita belajar ngibinya pun juga seperti teman-teman ini yang lagi magang. Terus kalau menurut saya pribadi, proses melakukan pelayanan pada peternak itu memang yang paling sulit menurut saya itu satu, IB nomor satu. Nomor dua, ketika kita melakukan penginfusan atau intravena. Yang ketiga baru ke injeksi suputan biasa. Karena gini, yang namanya IB itu adalah salah satu keterampilan yang tidak bisa digunakan menggunakan mata. Petugas IB itu mereka menggunakan IB-nya mereka itu menggunakan perasaan. Karena contoh kayak ini si Rumi ya, ketika ngibe itu selalu saya lihat sambil meremelek gitu loh, sambil merasakan sambil merasakan meremelek ya. Karena kepekaannya mereka belum begitu terasa gitu. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah juga bagus. Terus untuk yang proses yang lain untuk vena memang jugulari kan bisa kelihatan dari mata dan cara kita perabaan. Tapi kalau untuk kita posisi IB, tangan kiri atau tangan kita kanan kita yang kebiasa yang mana untuk pegang palpasi untuk mencari serviknya gitu, untuk mengarahkan. Makanya sebenarnya kalau para peternak itu banyak yang tanya, wah ini asli so nyuntik tara. Nah, kan ada beberapa pertanyaan yang seperti itu. Wah ini so nyuntik tara. Sebenarnya semua bisa, cuman untuk jadi dan tidak itu tak kembalikan sama yang kuasa gitu loh. Tidak bisa kita paksakan. Ada beberapa banyak faktor yang mengaruhi proses IB-nya itu gagal. Kayak makanya kalau teman-teman peternak itu banyak yang bingung, sapinya ini gini, konsultasikan aja sama petugas. Kayak ini mereka mengalami suasana di lapangan yang dimana menemukan sapi yang posisinya bagus, kandungannya subur dan tidak subur. Nah dari situ kita pun juga akan menjelaskan secara sebisa kita. Tapi kalau kita nggak ditanya itu kan akhirnya nggak bisa menjawab atau menjelaskan secara mutlak, secara lebih rinci gitu loh. Karena dengan cara saling bertanya kan kita kan bisa saling mengembangkan. Apalagi kalau para peternaknya itu tidak bisa lebih terbuka, karena intinya dari kita sebuah petugas itu kita harus menjalin komunikasi yang namanya kita melakukan anamnesa atau saling tanya jawab gitu. Untuk yang samping saya ini dia ini Lola ya, agak lemot kalau ngomong. Selalu di video call sama pacarnya. Dia dari Magelang, yang di belakang pakai kacamata itu siapa sih namanya? Laras dari Jogja. Yang ini dari Temanggung. Nah, oke, begitu aja karena sudah panjang sekali. Ini cerita saya. Kalau karena di beberapa faktor ada yang tanya, Mas gimana sih mau jadi petugas IB? Petugas itu gampang Mas, yang penting kalian itu sekarang linear. Kalau nggak linear nggak boleh gitu. Dulu ijazah kalian tidak linear masih boleh ikut IB atau pelatihan atau diklat. Sekarang minimal linear seperti mereka yang memang kuliahnya di dunia peternakan dan ada mata kuliahnya itu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.